Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini tuh saya mau masak ayam merica-rica dan ini tuh kegiatannya saya lakukan di pagi hari. Untuk bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan ayam kurang lebih setengah kilo. Lalu di sini tuh untuk bahan-bahannya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan kunyit sedikit. Terus di sini ada rawit merah atau rawit caplak ya kalau di Medan. Terus ada juga cabai merah keriting dan sedikit cabai rawit hijau. Untuk rempah-rempah di sini tuh ada serai yang sudah saya geprek lalu saya simpulkan, satu buah tomat yang agak hijau gitu ya, nggak terlalu matang. Dan di sini juga ada lengkuas yang sudah digeprek, daun salam 2 lembar, daun jeruknya 3 lembar, dan satu ikat kemangi yang sudah saya cuci bersih. Nah, di sini saya panaskan wajannya terlebih dahulu ya, kemudian saya tambahkan minyak secukupnya. Ini tuh kira-kira 3 sendok makan ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk minyak sesuaikan sama banyaknya bumbu ya atau banyaknya bahan yang akan kita masak. Lalu ini tuh bumbu halus, udah saya masukkan ya teman-teman, tadi bumbu halusnya itu sudah saya sepil ya di awal. Itu ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit sedikit, kemiri, lalu ada cabai rawit, cabai merah, dan lain sebagainya. Lalu di sini tuh saya tambahkan juga atau saya masukkan juga untuk bahan-bahan rempahnya ya agar nanti wangi sekalian. Lalu di sini tuh saya oseng-oseng ya teman-teman sampai nanti bumbunya ini benar-benar tanak. Seperti biasa ya, dia kalau misalnya tandanya itu tanaknya gimana gitu ya. Ya pasti airnya juga sudah kering, bumbunya juga sudah benar-benar wangi, udah mengeluarkan minyak seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah cukup ya, sudah cukup tanak, lalu saya tambahkan potongan ayam. Ini tuh ayamnya saya pakai 3 sayap, 2 paha dan 1 paha atas ya. Jadi itu totalnya 6 potong ya, teman-teman. Nah, ini tuh udah saya masukkan lalu saya oseng-oseng atau saya tumis sebentar gitu ya, agar nanti bumbu sama si ayamnya ini benar-benar tercampur rata gitu ya, teman-teman. Untuk masak ayam rica-rica, biasanya saya itu langsung masukkan aja ya ayamnya. Tadi kan udah dicuci bersih gitu, kasih garam, kasih jeruk nipis gitu ya teman-teman. Biasanya langsung saya masukkan karena saya pribadi itu lebih suka kalau ayam itu belum diapa-apain dulu gitu ya. Karena rica-rica itu punya khas tersendiri. Tapi kalau misalnya kalian masaknya itu kalau kayak ayam apa boiler seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen dicelur dulu atau diungkep dulu itu terserah ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja lah sama cara masaknya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka sama bahan-bahan yang saya gunakan, bumbu-bumbu gitu ya boleh di-recook. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka di-skip aja. Karena ini tuh saya membagikan resep rumahan yang ada di dapurnya Zahra dan Zayan ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah tercampur rata ya tadi untuk bumbunya dan ayamnya tadi, ayamnya juga udah hampir setengah mateng gitu ya. Jadi di sini tuh saya tambahkan sedikit air, lalu ini tuh ayamnya saya rata-ratakan gitu ya agar nanti benar-benar terendam semua. Kemudian saya tutup untuk beberapa saat, lalu di sini tuh sudah mendidih ya teman-teman untuk si air atau si kuahnya. Di sini saya tambahkan garam, kaldu ayam, dan sedikit sasa ya. Kemudian saya aduk kembali untuk ayamnya agar nanti, merata gitu ya teman-teman seasoningnya. Dan untuk bumbu-bumbunya ini banyak banget yang nempel di pinggiran wajan, ini tuh saya kerok-kerok sedikit gitu agar nyemplung lagi ke dalam si kuahnya. Ini tadi akibat ditutup ya. Nah ini tuh sudah saya aduk-aduk seperti ini, mau saya tutup lagi ya teman-teman untuk beberapa saat agar nanti si ayamnya lebih lunak lagi. Nah, ini tuh sudah ditutup beberapa saat, kemudian saya tambahkan potongan tomat dari 1 buah tomat, dan saya tambahkan juga kemangi yang sudah saya perintilin atau sudah saya petikin gitu ya dari 1 ikat. Nah, ini tuh udah wangi banget ya teman-teman setelah, si kemanginya tadi dimasukkan, jadi dia aromanya tuh lebih wangi lagi, wangi dari rempah-rempah, dari kemanginya juga. Memang rica-rica ini tuh enak banget ya. Nah, ini tuh sudah mendidih ya teman-teman, kemudian di sini tuh saya
aduk-aduk sebentar lagi. Ini tomatnya jangan sampai hancur sih ya, kalau bisa masih utuh gitu setengah mateng. Nah, di sini tuh mau saya cicip dulu ya untuk rasanya udah pas atau belum, mau saya tes rasa dulu sedikit ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh udah rasanya pas, jadi saya matikan aja langsung api kompornya. Dan ini dia teman-teman hasil masakan hari ini. Tadi udah selesai masak, lanjut di sini tuh saya mau potongin buah, karena tadi saya ada beli buah gitu ya, buah jambu klutuk, kalau di Medan sih namanya jambu klutuk ya. Nggak ngerti kenapa dibilang jambu klutuk, mungkin kalau kita makan itu bunyinya kletek-kletek-kletek gitu kali ya. Nah, ini tuh saya kupas gitu ya teman-teman, takutnya kalau nggak dikupas anak saya nanti, nggak doyan gitu ya, karena kadang, kulit dari jambu ini kan ada yang terasa pahit gitu ya. Dan ini tadi sudah saya cuci ya teman-teman, kemudian saya masukkan kulkas. Nah, ini tuh saya kupasin terlebih dahulu ya. Dan anak saya juga udah heboh, udah sibuk gitu ya teman-teman, nanyain ini buah apa. Karena memang jarang banget ya teman-teman saya beli buah ini. Dan ini kenapa saya beli, nggak tahu kenapa ya kan, tiba-tiba tadi pas belanja gitu saya kok tertarik gitu mau beli buah ini. Padahal tadi rencananya mau beli sayur mayur aja untuk bahan seminggu gitu ya kan. Dan, kata ibu-ibu tadi pas saya beli ini, katanya kalau pilih jambu ini tuh yang bulat, jangan yang lonjong. Karena kalau yang bulat itu udah rapuh, rasanya juga manis. Tapi memang bener-bener manis gitu teman-teman. Ini tuh saya belinya 3 buah ukuran 1 kilo itu ya, harganya 9.000. Itu bener-bener manis semua teman-teman, rapuh, manis, dan anak-anak saya itu juga, bisa doyan gitu ya. Padahal baru pertama kali makan loh. Dan kalian tahu teman-teman, ini tuh jambunya langsung habis, langsung ludes ya. Tadinya ini mau saya kasih somboy, tapi sebelum dikasih somboy aja ini tuh jambunya udah habis. Dan ini tuh sekitar jam 1 siang ya teman-teman. Di sini saya baru selesai nyuci. Karena tadi tuh entah kenapa gitu ya, mager-mageran atau efek apa gitu ya. Tadi nggak ada rencana mau nyuci, cuman karena lihat cuacanya itu panas, terus juga cucian udah numpuk gitu ya, udah dah nyuci aja gitu ya. Padahal tadi sebenarnya nggak ada niat. Nah, ini tuh udah jemurin aja ya teman-teman, ini tuh jemuran stainless-nya juga saya keluarkan, karena memang ini cuciannya banyak banget ya, jadi kalau dijemur di samping, itu nanti nggak bakalan cukup gitu ya untuk jemurannya. Nah, di sini tuh saya jemurin kalau misalnya celana jeans saya tempatkan di tempat yang paling pinggir gitu, yang paling depan, yang terkena matahari. Jadi untuk celana atau baju-baju yang kecil gitu, seperti baju-baju anak-anak ini, saya tempatkan, di jemuran yang paling atas gitu ya teman-teman. Dan ini tuh untuk, baju-baju yang besar-besar gitu, yang dewasa, itu saya tempatkan di paling bawah. Karena nanti katanya dulu ya, ada pernah yang bilang sama saya, kalau misalnya kita tempatkan jemuran yang kecil atau kain-kain yang kecil itu di atas, mataharinya kan bakalan tembus ke bawah. Jadi, pakaian yang besar-besar yang kita jemur di bawah itu bakalan kena matahari juga katanya. Tapi kalau pakaian yang besar-besar kita tempatkan di atas, udah pasti terhalang sinar matahari untuk mencapai pakaian yang paling bawah, katanya gitu. Dari mana katanya gitu? Karena dulu saya pernah gitu ya teman-teman nyuci di tempat orang gitu untuk sampingan. Jadi kata kakak itu, kalau misalnya pakaian yang kecil-kecil itu taruh aja di atas dan yang besar-besar itu taruh di bawah. Karena nanti yang bawah itu juga bakalan kering kok kena mataharinya, katanya itulah. Jadi bermanfaat juga ya teman-teman ilmunya, tadinya kalau misalnya saya nggak kerja di tempat dia mungkin saya nggak tahu ya kan, asal jemur-jemur aja. Nah teman-teman ini tuh lumayan banyak ya seperti yang kalian lihat bajunya, karena ini tuh saya nyuci nggak dijadwalkan tiap hari ya. Saya nyucinya itu kapan saya mau, kapan pakaiannya banyak, dan kapan moodnya bagus, dan kapan juga cuacanya itu cerah. Seperti itulah teman-teman, makanya, cucian saya itu numpuk, dan kalau misalnya cucian itu udah numpuk, pastinya setrikaan saya juga numpuk gitu ya. Nah teman-teman ini tuh udah selesai saya jemur, bagian pakaian yang ringan-ringan itu saya jepit ya agar nanti nggak terbang sana sini kotor lagi. Karena ini tuh, cuacanya panas terik berangin gitu ya, jadi anginnya itu lumayan kencang. Kalau misalnya nggak dijepit nanti takutnya berjatuhan atau berterbangan sana sini.
Selanjutnya di sini juga saya gantungin untuk pakaian yang dihanger, ini tuh biasanya saya gantungin itu atau saya hanger itu pakaian daster-daster gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya daster itu kita jemurin gitu lumayan makan tempat ya. Jadi kalau misal dihanger gini lumayan ada alternatifnya gitu ya, lumayan membantu. Dan untuk pakaian anak-anak kecil gitu ya atau pakaian kayak singlet-singlet, pakaian dalaman gitu, itu biasanya saya jemur di jemuran bulat gini. Seperti yang kalian lihat, saya tuh nggak bohong ya teman-teman, memang pakaian ini benar-benar banyak banget, udah disusun serapi mungkin pun masih juga nggak muat ya untuk jemurannya. Nah ini tuh jemuran bulatnya udah penuh, jadi sisanya itu masih ada seperti singlet atau celana-celana pendek anak-anak. Itu saya jemur di samping ya. Sebenarnya kalau jemur di samping ini lumayan lama banget ya teman-teman keringnya, karena di sebelah rumah saya itu banyak pokok pisang, jadi ketutup gitu ya sinar mataharinya sama daun-daun pohon pisang yang di sebelah. Kalau mau bikin jemuran di sebelahnya lagi, itu kan ada tanah kosong gitu ya teman-teman, saya takut nanti kalau misalnya jemurin di situ itu banyak pacet, udah gitu juga itu kan tanah orang gitu ya, nggak enak kita mengganggu privasi orang. Nah teman-teman mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya, karena jemuran pakaian juga ini udah selesai, dan semoga video yang saya bagikan kali ini tuh bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semua, dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.